Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pemuji, dosen pemuji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zain Fuad Mulis, mahasiswa PPG PAI batch kedua tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252113219. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Katapang kelas 11 TKR 3 dengan materi menyebarkan Islam dengan damai dan santun melalui dakwah khutbah tabligh. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin tanya dulu kabar kalian. Apa kabarnya hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Tuhan. Bagusnya kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan KM untuk memimpin doanya. Mohon perhatian. Sebelum mulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah hadir semuanya hari ini? Oh, siapa yang tidak hadir? Coba saya absen terlebih dahulu ya. Yang saya panggil namanya, tolong angkat tangan dan sebutkan hadir. Baik, Pak. Aditya Muhammad, Afgan Ahmad, Aji Mulya, dan Yoga. Oke, jadi satu orang atas nama Asep ya, tidak hadir, sedang sakit. Mudah-mudahan Asep segera sembuh dan bisa kumpul lagi bersama kalian semua. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, menebarkan Islam dengan damai dan santun melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Bapak ingin mengulang terlebih dahulu pembelajaran tema sebelumnya, di mana kita sudah belajar tema berpikir kritis di bab pertama yang menjadi fondasi seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih mensyukuri nikmat, lebih memilih meninggalkan kegiatan yang tidak berguna semacam membuka aib orang, dan lebih berhati-hati menggunakan lisannya seperti yang dibahas di bab yang kedua. Lalu lanjut di bab yang ketiga, orang yang berpikir kritis dan selalu bersyukur akan nikmat, dia akan memilih membimbing dirinya untuk menghindarkan diri dari perkelahian atau pergaulan yang bebas, dan terlebih di usia remaja kalian banyak tantangan, diantaranya mabuk-mabukan dan narkoba. Namun tidak semua remaja seberuntung kalian mendapatkan pendidikan yang bagus. Ada juga di antara remaja seusia kalian yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lalu sikap kita bagaimana ketika bertemu dengan mereka? Maka kita dituntut untuk mengingatkan mereka, diajak kembali ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi. Dengan cara apa? Dengan cara dakwah, khutbah, dan tabligh. Sebelum masuk ke pembelajaran atau materi inti, Bapak ingin mengajak kalian untuk silent reflection, di mana kalian saya minta pertama untuk memejamkan mata. Setelah itu, saat memejamkan mata, tolong bayangkan oleh kalian semua sebuah pesan kebaikan yang ingin kalian sampaikan kepada teman kalian tadi yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Coba silakan tutup matanya
Lalu bayangkan, suatu saat kalian bertemu dengan kawan lama dan ternyata dia ada di jalan yang keliru. Kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Sudah ada pesannya? Ya, tanya seorang, kira-kira pesannya apa yang ingin disampaikan ketika berhadapan dengan kawan lama yang terlanjur masuk ke dalam jalan kesesatan. Pak, siapa? Gas? Hanya mau bilang kembali lagi kepada Allah karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan, Pak. Usia kita sampai kapan kita tidak tahu. Ya. Selanjutnya, Bapak punya pertanyaan yang harus kalian pikirkan berkaitan dengan dakwah, khutbah, dan tabligh ini. Apakah kalian pernah mendengar khutbah Jumat? Pernah dengar khutbah Jumat? Pernah, tentu kan sering sholat Jumat tiap pekan. Lalu apa saja biasanya yang disampaikan oleh khotib pada saat khutbah Jumat? Coba Dejan. Biasanya yang disampaikan oleh khotib itu ceramahnya isinya itu dari mulai itu salam pembukaan, isinya itu mengajak seorang dalam kebaikan, pertama dakwahnya itu mengajak kita dalam jalan kebaikan dan juga ajaran-ajaran yang lebih baik dan juga pelajaran yang mengajak kita jalan yang lurus. Oke. Jadi biasanya kata Ananda Desan, khotib itu mengajak hadirin pada saat hari Jumat atau ibadah Jumat itu orang-orang diajak untuk membawa atau menjalani atau kembali ke jalan kebaikan. Artinya Ananda semua sudah memiliki konsep, sudah memiliki pengetahuan tentang dakwah, khutbah, dan tabligh itu. Kira-kira ketiga tema ini ada berkisar tentang pesan mengajak kepada kebaikan. Itu dia. Selanjutnya, untuk supaya kalian semua bisa tergambar, hari ini kita mau ke arah mana? Bapak coba jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran materi ini, Ananda semua diharapkan mampu menjelaskan pengertian masing-masing tema tadi. Dakwah, khutbah, tabligh menurut syariat Islam dengan benar. Lalu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi 3 dasar hukum yang mewajibkan dakwah, khutbah, dan tabligh. Dan terakhir, kalian diharapkan memiliki antusias yang besar, rasa ingin tahu tentang pentingnya menyebarkan Islam, penyiaran Islam secara damai dan santun. Sebelum masuk ke materinya, Bapak punya ice breaking dulu. Siap ice breakingnya? Siap. Oke, supaya kalian tambah semangat, saya minta kalian untuk berdiri semuanya. Tolong angkat tangan kanan kalian ke depan, lalu dalam hitungan pertama ketika saya minta untuk bentuk sebuah angka, tangan kalian tolong gerakkan. Saya minta angka 1, tangan kalian turunkan dari atas ke bawah. Angka yang lain ikuti bentuknya menggunakan tangan kalian. Oke? Siap. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Bapak lihat. Oke, sekarang turunkan tangannya. Sekarang agak susah. Sekarang tolong bentuk angka-angka yang saya sebutkan menggunakan kepala kalian dan atau badan kalian. Siap ya? 1. Oke, bagus. 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih semuanya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kita akan masuk ke materi ajarnya. Menurut kalian, menggunakan bahasa kalian, apa itu dakwah? Ya, Afgan. Dakwah itu apa? Didekatkan. Saya dakwah itu memberi materi kepada orang lain yang mereka belum tahu. Oke. Kata kan, dakwah itu adalah memberi materi ajar kepada yang belum tahu atau mungkin menambah pengetahuan tentang jalan yang benar, mungkin ya. Sekarang silakan simak oleh kalian pemaparan perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Tolong siapkan alat tulisnya, perhatikan
Lalu catat poin-poin yang menurut Ananda itu dipandang penting untuk diketahui oleh kalian. Ya, silakan disimak. Jadi ada 3 cara untuk menyampaikan, menyebarkan Islam. Ada 3, yang pertama khutbah tadi di video, lalu yang kedua dakwah, yang ketiga tabligh. Kesemuanya itu adalah cara untuk menyampaikan, mensiarkan Islam kepada halayak ramai. Supaya materi ini bisa dipahami lebih mendalam, kali ini Bapak akan cenderung menuntut Ananda semua untuk mengerjakan sebuah proyek. Proyeknya apa? Nanti saya jelaskan. Namun sebelum itu, Bapak harapkan kalian mulai membagi diri menjadi 3 kelompok. Kelompok kalian masing-masing akan mulai mencari dan mendiskusikan dan membuat catatan mengenai hal ihwal dakwah, khutbah dan tabligh. Oke? Meliputi dalil dalam Al-Quran dan hadisnya, rukunnya apa saja, syaratnya apa, lalu etikanya, adabnya seperti apa. Oke? Namun supaya tidak terlalu luas kajian analisa kalian, 3 materi ini Bapak bagi. Yang satu, kelompok pertama ini kalian silakan diskusikan tentang khutbah, yang di tengah tentang dakwah, lalu yang di sebelah sini tentang tabligh. Saya bekali bukunya satu-satu, atau kurang, ini masih banyak bukunya. Catatan kalian ini adalah produk hasil proyek kalian bersama masing-masing kelompok. Gitu ya? Silakan. Sekarang, setelahnya kalian berdiskusi dan menghasilkan produk catatan kalian masing-masing kelompok, Bapak akan meminta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Oke? Dimulai dari kelompok khutbah dulu. Silakan perwakilannya ke depan. Yang lain silakan dicatat. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok khutbah akan mempresentasikan apa yang didiskusikan oleh kelompok saya. Yang pertama, ada dalil. Banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW sering berkhutbah. Contohnya di surat An-Nahl ayat 125. Dan kita tahu bahwa sering berkhutbah itu karena sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya di khutbah hari Jumat atau khutbah Idul Fitri. Yang selanjutnya ada rukunnya yaitu salam, hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan isi ceramah. Nah, untuk syaratnya itu Islam, balik, berakal sehat, dan berilmu. Di dalam berkhutbah itu tentunya ada etika. Etikanya yaitu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Terima kasih kelompok pertama, kelompok khutbah. Selanjutnya kelompok dakwah. Ada beberapa catatan yang mesti Bapak sampaikan kepada kalian. Di antaranya bahwa memang benar dakwah dan tabligh itu tidak formal, namun tetap. Sebelum masuk ke bagian ketiga, Bapak ada sedikit housekeeping lagi.
untuk menyegarkan suasana setelah kalian repot atau kecapekan memikirkan bahan diskusi tadi. Silakan berdiri semuanya. Siap? Mop! Pep! Pep! Mop! Mop! Pep! Pen! Berebut ya! Jangan punya sendiri. Ditaruh di tengah. Berjajar. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. 50 pen di tengah untuk kalian berebut. Siap? Instruksi akan saya berikan. Mop! Pep! Pep! Mop! Mop! Pep! Mop! Pen! Ya, yang dapat pensil, yang dapat pulpen, dan silpen. Ambil jatah yang pegang itunya. Ya, kalau ada lebih. Ya, terima kasih semuanya. Akhirnya kita sampai ke kegiatan penutup. Setelah kita melalui kegiatan pembuka dan kegiatan inti, kita sampai ke kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ada asesmen evaluasi yang harus saya sampaikan kepada kalian. Silakan dicatat bersama-sama di buku kalian untuk pendalaman nanti di kerja kelompok atau di rumah masing-masing. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 rukun khutbah. Tadi kelompok khutbah sudah menyampaikan. Lalu yang kedua, ada beberapa syarat yang harus diindahkan oleh mubalik agar jamaah memiliki kerelaan hati untuk mengamalkan yang disampaikan. Sebutkan syarat-syarat itu. 3. Saat ini beragam kepentingan masyarakat ingin dipenuhi dengan cepat. Banyak juga problem yang harus diderita. Jadi, bagaimana strategi kalian jika menjadi dai, mubalik atau khotib, sehingga masyarakat bisa tenang dan tentram? Ya, itu bahan evaluasinya untuk pendalaman kalian, pendalaman tentang materi ini. Selanjutnya, Bapak ada refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lewati bersama selama beberapa jam ke belakang. Bapak ingin mengetahui kira-kira dari kelompok pertama materi apa yang belum sepenuhnya kalian pahami. Silakan perwakilannya. Kelompok 1. Materi yang tadi itu Bapak, oke, nanti tinggal kalian bertukar pikiran dengan kelompok A, ya. Karena memang produk kalian itu pasti nanti akan saling ditukarkan supaya kalian saling paham. Oke, terakhir, Bapak ingin tahu kira-kira dari masing-masing kelompok, Bapak ingin 2 perwakilan yang menggambarkan perasaan kalian. Semakin kecil angkanya, semakin kalian tidak puas. Semakin besar angkanya, kalian puas akan pembelajaran hari ini. Silakan kelompok tablik dulu lebih awal. Ya, silakan. Pilih angka berapa? Angka 5. Temannya? Oke, 5 katanya. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Semoga di pembelajaran berikutnya kalian akan lebih termotivasi dan lebih semangat, ya. Supaya bagian dari kegiatan penutup juga Bapak ingin sampaikan bahwa kesimpulan dari pemaparan tadi adalah bahwa dakwah termasuk di dalamnya khutbah dan tabligh merupakan ibadah yang mulia karena memang didorong berdasarkan perintah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Tadi disampaikan kelompok dakwah dan juga kelompok khutbah. Juga dakwah khutbah tabligh ini diperintah lewat hadis Rasulullah SAW. Merupakan cara yang terbaik untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang santun, damai, dan menjadi teladan. Lewat pembelajaran tadi kita bisa mengetahui ternyata dakwah
tabligh itu tidak selamanya mesti di atas mimbar, karena memang yang harus secara formal itu adalah dakwah, khutbah, mohon maaf. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan untuk materi berikutnya, materi di pertemuan berikutnya masih dengan tema yang sama, dakwah khutbah tabligh. Nanti kita akan coba masing-masing dari kelompok merumuskan untuk menyusun materi khutbah. Lalu yang kedua, targetannya Anda semua mampu menyusun, membuat produk poster-poster dakwah yang bisa disebar lewat media sosial. Karena dakwah itu tidak perlu panjang, bisa satu kalimat tapi penuh makna, mengajak kepada kebenaran, itu juga termasuk dakwah. Dan sekarang bagian penutup saya akhiri dengan doa dan ucapan terima kasih. Semoga anak-anak semua menjadi pribadi yang soleh, serta mampu. Yang terpenting kaitannya dengan materi ini, saya harapkan kalian mampu menginspirasi banyak orang sehingga bisa mudah mengajak orang lain untuk menjalankan atau kembali kepada kebaikan. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.